Salam dan bahagia, saya Mawarini MPD, Guru SMA Negeri 1 Teluk Dalam, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 33 pengolahan program yang berdampak positif bagi murid. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program ekstrakurikuler komatik yaitu Komunitas Matematika dan TIK. Tujuan program yang pertama, murid dapat menginstal dan mengoperasikan GeoGebra dengan baik karena ini masih untuk kelas 10, masih awal. Murid dapat menggunakan GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Murid dapat memecahkan masalah dan mengembangkan pemanfaatan GeoGebra untuk materi matematika lainnya. Dengan menggunakan penggunaan GeoGebra ini dapat meningkatkan kemampuan numerasi murid khususnya pada matematika. Untuk tahapan B, pertanyaannya mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Bagaimana cara untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi juga dengan rekan kerja, dan yang ketiga berdiskusi dengan murid. Ya, tujuannya supaya lebih tahu apa kira-kira yang mau akan dilaksanakan dalam kegiatan atau program ini. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia, kepala sekolah, guru mata pelajaran, matematika dan TIK, baru murid. Waktu pelaksanaan 2 hari, penanggung jawab pada tahap ini adalah saya sendiri sebagai CGP. Inilah dokumentasi pada saat melakukan sesi diskusi dengan kepala sekolah atau melakukan koordinasi mengenai program yang akan saya rencanakan. Dan ini diskusi dengan komunitas matematika dan TIK atau rekan kerja yang ada di SMA Negeri 1 Teluk Dalam mengenai program yang saya rencanakan dan mereka sangat mendukungnya. Kemudian ini adalah dokumentasi bersama murid ketika melakukan pemaparan dan menanyakan suara mereka, artinya mereka bersuara tentang hal-hal apa yang akan dilaksanakan dalam program ini, pilihan-pilihan apa saja, dan kira-kira apa kepemilikan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program ini. Kemudian saya melakukan refleksi dengan menggunakan modal 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan yang terakhir penerapan. Untuk peristiwa tersendiri, koordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana program yang akan saya laksanakan di sekolah untuk mendapatkan dukungan penuh dan penguatan dalam menjalankan program yang sudah saya rencanakan. Dan yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru dalam komunitas belajar untuk meminta saran dan ikut mendukung kelancaran program yang sudah direncanakan, berdialog dengan murid untuk mendengarkan pendapat murid dan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada program Komatik. Perasaan saya mula-mulanya sedikit ragu merencanakan program ini, khawatir tidak banyak murid yang meminati program ini, tapi setelah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan kerja dan berdialog dengan murid, maka saya optimis bahwa program ini dapat berjalan dengan baik karena antusias semua pihak yang ikut support program ini. Untuk pembelajaran tersendiri yaitu merancang dan menyusun program Komatik dapat memberikan dampak positif bagi murid. Dampak tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dan studi agensi. Untuk mencapai hal ini penting untuk mempertimbangkan suara, voice, pilihan choice murid sehingga mereka merasa memiliki ownership terhadap program ini. Dan yang terakhir yaitu penerapan atau future. Saya akan terus fokus untuk kelancaran program ini, mendampingi murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini pada sore hari setiap 2 kali seminggu setelah pulang sekolah, melakukan refleksi secara konsisten untuk mengukur ketercapaian tujuan dari program Komatik sekarang dan selanjutnya.
Baik untuk aksi nyatanya, yaitu menjalankan tahapan berikutnya, yaitu tahapan ambil pelajaran. Tahapan ambil pelajaran yang disingkat dengan A, ini tabelnya. Untuk pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Apa yang membuat murid merasa nyaman belajar matematika dan TIK saat di kelas? Mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pengembangan bidang matematika dan TIK? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan dapat mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK, membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang matematika dan TIK, berdiskusi dengan KASEK untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK, mencari referensi sekolah yang lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler ini. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman saat belajar matematika dan TIK, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang matematika dan TIK. Aset kekuatan sumber daya dan yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah aset modal manusia, modal fisik, dan modal pokok. Modal manusia, murid, guru, dan kepala sekolah. Modal fisik, ruang lab, alat dan sumber belajar matematika dan TIK. Baru modal politik, kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab pada tahap ini saya sendiri dan guru mata pelajaran. Untuk tahap ini kami masuk lab komputer untuk menggambarkan grafik nomor. Sekarang untuk selanjutnya saya nggak boleh lagi apa menonton. Nanti saya suruh Anda langsung ketikkan di situ berapa Awal jumlah. ini murid Berapa? sudah mendownload Oke, bisa digambarkan aplikasi yang besar? GeoGebra Classic dan artinya memilih Dikasih kesempatan GeoGebra berapa? mana yang pas karena di sana ada beberapa pilihan dan dapat mengoperasikannya, dan di sini saya Bisa? masih keliling-keliling memastikan bahwa Itu murid bisa sudah digambarkan bentuknya. mendownloadnya. Sekarang untuk selanjutnya Jadi saya untuk nggak tahap boleh awal lagi ini apa adalah menonton. tahap Nanti saya pengenalan suruh Anda GeoGebra, langsung bagaimana ketikkan di situ penggunaan berapa jumlah. aplikasi ini dalam Berapa? matematika. Oke, bisa digambar sudah. Oke, kita lanjut, kita masuk pada, ya ini masih suasana ketika kita memulai belajar, kita memulai kegiatan program ini di dalam lab. Yang biasanya kita belajar dalam kelas, kali ini saya membawa murid di dalam lab untuk bisa menggunakan komputer ini dalam mengoperasikan GeoGebra. Tentunya pemanfaatannya adalah untuk menumbuhkan keterampilan dan pengembangan pengetahuan bakat dan minat murid khususnya pada bidang matematika dan TIK. Di sini saya melakukan refleksi menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk peristiwa tersendiri yaitu kita sepakati waktu bertemu dengan murid pada jam 14.15 menggunakan modal fisik yang ada di sekolah. Dengan melakukan koordinasi kepada kepala lab, murid dipastikan bawa bekal sehingga sebelum memulai kegiatan murid akan terlebih dahulu di sekolah dan dipastikan sudah izin kepada orang tua masing-masing. Karena kegiatan ini sudah menjadi kesepakatan murid, maka murid diizinkan menggunakan handphone agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Kita memulai kegiatan dengan pengenalan penggunaan komputer dan cara mendownload aplikasi, khususnya dulu untuk GeoGebra, dan memang untuk seterusnya bukan hanya GeoGebra, tapi jika program ini terus berjalan akan kita perkenalkan program-program yang mendukung pembelajaran matematika lainnya. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu perasaan, saya merasa senang dapat memulai program ini karena program ini merupakan program awal di sekolah saya, meskipun sedikit ragu sebelumnya, tapi melihat antusias murid mengikutinya maka saya pun ikut senang dapat merancang program ini. Tidaklah mudah memulai program ini, tapi karena didukung oleh sekolah maka saya yakin program ini berdampak positif bagi murid dan sekolah. Untuk pembelajaran tersendiri yaitu mendukung pengembangan murid melalui perluasan minat, pengembangan potensi, memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan, program yang membentuk student agensi di antara murid saling berdiskusi dan mampu memimpin diri sendiri dengan disiplin, dan dari penglihatan saya program ini menyenangkan bagi murid. Untuk penerapannya,
Terus melanjutkan program ini 2 kali dalam seminggu untuk melatih keterampilan murid dan pengembangan bakat murid untuk memecahkan permasalahan matematika. Program ini sekalian untuk mempersiapkan murid mengikuti Olimpiade Sains pada Januari 2025 dan mengikuti kegiatan ANP Cup Agustus 2025 nantinya. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.